Ya, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang arus listrik. Ya, tentang arus listrik. Nah, arus listrik itu sering diberi simbol dengan huruf I kecil ya. Ini dari bahasa Prancis ini intensite. Nah, mungkin pengucapan bahasa Prancisnya saya kurang tahu ya. Nah, ini dari bahasa Prancis, oke, saya sebut saja intensite ya. Kemudian I ini dikatakan sebagai fungsi waktu. Jadi arus ini dikatakan sebagai fungsi waktu. Kemudian I besar adalah nilai sesaat. Nah, tetapi dalam kuliah ini saya membebaskan ya, untuk arus boleh menggunakan huruf I kecil maupun huruf I besar. Nah, boleh silakan. Kemudian satuan dari kuat arus itu adalah ampere. Nah, ini satuan secara sistem internasional, yaitu ampere, dilambangkan dengan A besar. Ini ya, lambang dari kuat arus. Nah, arus merupakan perubahan muatan terhadap waktu. Jadi ini adalah definisi arus, perubahan muatan terhadap waktu. Nah, misalnya di sini saya kasih lambang I adalah arus sama dengan delta. Delta adalah perubahan muatan dibanding atau terhadap perubahan waktu, delta T. Nah, ini adalah rumus dari arus. Jadi kalau ada perubahan muatan, kemudian per satuan waktu, maka itu adalah arus. Atau banyaknya muatan yang melintasi suatu luasan penampang dalam satu satuan waktu. Itu adalah definisi dari arus. Jadi kalau misalnya muatan itu kan ada muatan positif, ada muatan negatif, seperti elektron itu kan muatan negatif. Nah, ketika elektron bergerak, nah persatuan waktunya berapa lama dia bergerak, per second-nya itu berapa, nah itu adalah arus. Ya. Muatan sendiri satuannya kolom, ya muatan ini satuannya kolom, biasanya dilambangkan dengan C, sedangkan waktu ini satuannya second ya, secara sistem internasionalnya dilambangkan dengan S kecil. Nah, seperti itu. Arah arus listrik searah dengan arah pergerakan muatan positif dan berlawanan arah dengan arah pergerakan muatan negatif atau elektron. Nah, ini saya contohkan. Misalnya di sini titik A ya, di sini titik A, kemudian di sini titik B. Nah, ini ada elektron dari titik A, ya, dari titik A ini ke titik B. Ya, ini maaf gambarnya agak kurang jelas. Nah, ini elektron bergerak ke arah kanan. Ya, ini elektron bergerak ke arah kanan. Jadi ada pergerakan muatan negatif. Nah, bagaimana arah arusnya? Arah arus selalu berlawanan dengan muatan negatif. Berlawanan, berarti arah arusnya adalah dari kanan ke kiri, dari B ke A. Ini adalah arah arus. Ini adalah muatan negatif ya, elektron. Jadi arah arus itu selalu berlawanan dengan arah elektron. Oke, next. Jadi di dalam atom itu ada muatan positif dan muatan negatif ya. Ada muatan positif dan muatan negatif. Ini di dalam atom. Nah, nanti yang digunakan untuk arus itu adalah pergerakan muatan negatifnya ya. Jadi kalau muatan negatif atau elektron, kalau ada pergerakan elektron, nah maka di situ akan ada arus. Nah, elektron ini terutama elektron terluar ya. Kalau teman-teman berbicara atom itu kan ada elektron ya. Jadi di tengah atom itu ada inti atom, kemudian di sekelilingnya itu ada elektron yang mengelilingi inti. Inti bermuatan positif, sedangkan elektron bermuatan negatif. Nah, dalam inti ada proton ya. Nah, itu yang bermuatan positif. Oke, ini ada simbol dari muatan ya. Ini dilambangkan dengan Q, muatan. Nah, boleh pakai Q kecil, ini juga boleh, atau Q besar. Satuannya adalah kolom ya. Ini satuan dari muatan. Nah, satu muatan elektron itu besarnya ini minus 1,6021 kali 10 pangkat min 19 kolom. Ini satu elektron, muatannya segini. Minus ini menunjukkan bahwa dia adalah muatan negatif atau elektron. Kalau dibalik satu kolom, ya berarti 1 dibagi dengan
minus 1,6021 kali 10 pangkat minus 19 sehingga didapatkan minus 6,24 kali 10 pangkat 18 elektron. Ya, tapi yang jelas satu elektron itu muatannya segini ya. Minus 1,6021 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Sangat kecil sekali ya. Dengan 10 pangkat minus 19. Kemudian secara matematis itu dilambangkan ini. Nah, ini seperti yang saya sebutkan di slide sebelumnya ya. I sama dengan dQ dt atau delta Q per delta T. Nah, jadi jumlah perubahan muatan dibagi dengan waktu. Ya, dengan waktu atau tiap waktunya. Jadi perubahan muatan tiap waktu, tiap secondnya berapa, itu adalah arus. Nah, mengapa ada arus? Nah, ini salah satu penyebabnya ya, karena ada muatan yang bergerak. Yang pertama, karena ada muatan yang bergerak, kemudian kecepatan. Ketika ada muatan yang bergerak, maka di situ akan ada kecepatan, ada percepatan, kemudian ada gaya ya. Ketika ada beda potensial, kemudian sehingga elektron itu bergerak, maka di situ adanya apa namanya, salah satu penyebab bergeraknya karena adanya gaya gitu ya. Kemudian ada medan listrik, ada beda potensial, beda muatan, kemudian pemisahan muatan positif dengan muatan negatif, ada terpisah ya. Jadi antara muatan positif dan muatan negatif saling terjadi pengutupan sehingga di situ ada beda tegangan. Ketika ada elektron di antara beda tegangan tersebut, maka di situ elektron akan bergerak ke arah positif. Nah, di situ maka ketika dia bergerak dan pergerakannya itu melewati konduktor atau bahan yang mudah dialiri arus, maka di situ akan muncul yang namanya arus. Karena ada kerja ya yang memisahkan muatan tersebut. Nah, ini adalah mengapa ada arus listrik. Beberapa alasannya adalah ini. Nah, ini kemudian jenis-jenis arus listrik. Nah, arus listrik ada arus arah dan arus bolak-balik. Nah, arus arah itu sering kita sebut dengan arus DC atau direct current. Sedangkan arus bolak-balik sering kita sebut arus AC atau alternating current. Nah, kalau digrafikkan arus DC itu seperti ini. Nah, ini ya terutama gambarnya ini adalah waktu dan arus ya. Jadi gambarnya seperti ini, lurus. Ya, gambar grafiknya lurus. Sedangkan kalau AC dia sinusoidal. Nah, ini adalah contoh sinyal AC sinusoidal. Sedangkan kalau sinyal DC dia lurus. Nah, nanti kalau di osiloskop lurus gitu ya, berarti dia adalah sinyal DC. Sedangkan kalau AC dia seperti sinusoidal. Nah, oke, saya kira itu untuk penjelasan terkait dengan arus listrik.